Film ini menceritakan tentang kehidupan dari seorang psikopat yang bernama Jack. Dalam kesehariannya, Jack merupakan seorang arsitek, tapi dia seperti memiliki kepribadian ganda sebagai seorang psikopat berbahaya yang telah menewaskan lebih dari 60 orang. Halo semuanya, Sisa Story di sini, dan ini adalah alur cerita dari film Hashtag Jailbuild. Film ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Di sesi pertama adalah prolog, di mana kita akan diperkenalkan dengan karakter Jack sebagai narator utama. Di sini Jack bercerita mengenai masa hidupnya kepada seorang pria bernama Verge, tapi sosok Verge tidak akan kita lihat sampai di sesi akhir. Jack dan Verge layaknya seperti dua orang yang sedang mengobrol dan berdiskusi tentang banyak hal melalui pikiran. Kita tidak diperlihatkan dengan adegan percakapan mereka. Kita hanya mendengar percakapan itu dalam bentuk suara dan gambar imajinasi tentang hal-hal yang mereka diskusikan. Topik utama mereka adalah tentang pembunuhan yang telah dilakukan oleh Jack dan alasan kenapa Jack melakukan hal tersebut. Dialog mereka terlihat seperti pengakuan dari seorang psikopat yang tidak memiliki rasa empati sedikit pun dan selalu merasa benar dalam setiap tindakannya. Dan pada film ini terdapat 5 insiden besar yang menjadi poin utama dalam ceritanya. Dan pada suatu hari, masuklah kita ke dalam insiden yang pertama. Pada saat itu Jack sedang mengendarai mobil. Di tengah jalan, dia diberhentikan oleh seorang wanita. Terlihat wanita itu sedang dalam masalah dikarenakan ban mobilnya yang bocor. Dan dia ingin meminjam dongkrak milik Jack dikarenakan dongkrak miliknya yang patah. Tapi sayangnya Jack tidak memiliki dongkrak di dalam mobilnya. Jack pun menyarankan si wanita untuk pergi ke bengkel besi Sony untuk memperbaiki dongkraknya yang patah. Tapi jarak tempuh untuk pergi ke bengkel besi Sony itu kira-kira 8 km, yang dimana lokasi itu lumayan jauh. Kemudian si wanita memohon agar Jack mau mengantarnya ke bengkel besi Sony. Di sini Jack yang belum menjawab mau atau tidak, tiba-tiba saja si wanita nyelonong masuk ke mobil Jack. Mau tidak mau, Jack pun putar arah dan mengantar wanita itu. Di sepanjang perjalanan, wanita itu terus mengoceh tentang pembunuh berantai. Dan dia berkata seolah-olah Jack adalah seorang pembunuh berantai. Tapi di sini Jack tidak terlalu menghiraukannya. What was it one's mother used to say about not getting into cars? I guess the easiest thing would be just to... No. Dan sesampainya mereka di bengkel besi Sony, dongkraknya pun langsung diperbaiki. Dan setelahnya Jack kembali mengantar wanita itu ke tempat mobilnya. Ya, lagi-lagi di dalam mobil, wanita itu mengoceh tentang pembunuhan berantai. Dan sesampainya di lokasi, Jack membantu wanita itu untuk mendongkrak mobilnya. Tapi naas, hasil lasan dari bengkel besi Sony tidaklah terlalu bagus, sehingga dongkrak itu kembali patah. Di sini Jack sudah mulai muak dan dia berkata kalau masih banyak hal lain yang harus dia lakukan daripada mengotak-atik dongkrak butut tersebut. Tapi wanita itu kembali memohon agar Jack mau mengantarnya kembali ke bengkel besi Sony untuk terakhir kalinya. Dan ya, lagi-lagi Jack belum menjawab mau atau tidak. Si wanita yang tidak ada halak langsung menyelonong masuk ke mobilnya Jack. Iya, mau tidak mau Jack kembali mengantarnya. Di dalam mobil, lagi-lagi sudah ketiga kalinya wanita ini berkata tentang pembunuh berantai. Bahkan dia mengatakan tentang Jack yang terlihat seperti pembunuh berantai. Dia menganggap Jack tidaklah pantas menjadi pembunuh berantai dikarenakan Jack terlalu pengecut untuk membunuh seseorang. Jack yang sudah merasa muak pun menghentikan mobilnya. Kemudian Jack membawa wanita itu ke ruang pendingin tempat dia menyimpan semua makanannya. Dia juga memindahkan mobil si wanita ke tengah hutan untuk menutupi jejaknya. Yang dimana itu merupakan hal jenius agar tidak tercium polisi. Dikarenakan di dekat sana terdapat sungai kecil yang merupakan perbatasan negara bagian. Dan polisi setempat tidak bisa melihat ataupun pergi ke seberang perbatasan negara. Setelah itu, Jack membersihkan mobil van miliknya untuk menghilangkan darah dan juga sidik jari. Dan itulah pertama kalinya Jack melakukan pembunuhan. Lalu kita masuk ke insiden kedua. Terlihat Jack sedang memperhatikan ibu-ibu yang lagi jalan pulang menuju ke rumahnya. Kemudian Jack turun dan mendatangi rumah ibu tersebut. Di sini sangat kelihatan kalau Jack masih sedikit gugup dan dia bingung harus mengaku menjadi apa.
Tetapi setelah melihat foto suami ibu itu yang dipajang di dinding, ia pun sudah bisa menebak kalau beliau telah meninggal dunia. Yang berarti si ibu tinggal sendirian di rumah ini. Sehingga ia mengaku sebagai agen asuransi untuk memeriksa kelengkapan data-data dengan memberikan iming-iming untuk menaikkan uang pensiun ibu itu. Dan karena tergiur dengan tawarannya Jack, si ibu pun mempersilahkan Jack masuk ke rumahnya. Ketika sudah di dalam rumah, tidak pakai lama, Jack pun langsung menyerang si ibu dan mencoba membunuhnya. Lalu, ketika Jack mengetahui kalau ibu itu belum tewas, dia malah meminta maaf dan merasa sangat bersalah. Bahkan Jack memberikan minuman ke wanita tua itu. Kemudian tiba-tiba, Jack berubah lagi menjadi beringas dan kembali mencekik ibu itu hingga tewas. Setelah itu Jack meletakkan si ibu di atas kursi lalu memfotonya. Kemudian Jack membungkus mayat wanita itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Tidak lupa juga Jack membersihkan dan merapikan rumah si ibu agar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja penyakit OCD yang diderita Jack kambuh. Penyakit OCD adalah penyakit gangguan mental yang menyebabkan penderitanya harus melakukan suatu tindakan secara berulang. Jika tidak dilakukan, penderita OCD akan selalu merasa cemas dan merasa ketakutan. Lalu Jack kembali ke rumah si ibu untuk mengecek apakah masih ada jejak yang tertinggal. Saat Jack ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja ada polisi datang ke rumah si ibu. Dan polisi itu menghampiri Jack lalu memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Ya, seperti biasa Jack memberikan alasan-alasan pintarnya untuk mengelabui polisi itu. Kemudian si polisi memutuskan untuk masuk ke rumah si ibu untuk mengeceknya. Dan dengan cepat Jack pergi dari sana dan mengikat mayat ibu tadi di belakang mobil, lalu menyeretnya. Singkat cerita guys, Jack sudah sampai di tempat ruang pendingin miliknya. Dikarenakan Jack menyeret mayat ibu tadi, hal itu menimbulkan jejak darah yang tertinggal di sepanjang jalan. Di sini Jack sudah mulai cemas, tapi tiba-tiba saja hujan yang begitu deras pun turun dan menghilangkan jejak darah di jalanan tersebut. Tentu saja, hal tersebut sangat menguntungkan bagi Jack. Ia pun merasa kalau Tuhan telah membenarkan apa yang telah ia lakukan. Setelah kejadian itu, Jack terus melakukan aktivitasnya sebagai seorang psikopat. Membunuh orang-orang dan mengumpulkan mayat mereka. Dia juga memfoto mayat korbannya dengan berbagai pose dan menganggap hal itu merupakan sebuah karya seni yang sangat indah. Everything was still going remarkably, so I took deliberate risks and didn't remove the blood. But now, as I turned out, the little old lady who was merely... Lalu kemudian masuk ke insiden ketiga. Pada saat itu kita melihat Jack sudah memiliki keluarga. Di sana Jack mengajak istri dan kedua anaknya untuk piknik di tengah hutan sambil mengajari anak-anaknya menembak dan berburu. Tapi setelah itu hal mengejutkan pun terjadi, di mana Jack malah berburu keluarganya sendiri dan menganggap mereka seperti rusa liar. Ia memikirkan sebuah teori. Kalau anak-anak rusa telah dibunuh, maka induknya akan dengan mudah menyerahkan diri. Ya, hal itu diterapkan Jack pada keluarganya. Gilanya lagi, setelah itu Jack mengajak istri dan mayat kedua anaknya pun piknik. Di sana dia menganggap seolah-olah anaknya ini masih hidup, hingga akhirnya Jack juga membunuh istrinya. Kemudian Jack mengumpulkan burung gagak yang sangat banyak, lalu disusun bersama dengan jasad keluarganya. Tidak sampai di sana, Jack juga membawa keluarganya ke ruang pendingin dan sebelum mayat-mayat anaknya membeku, terlebih dahulu Jack membuat pose seolah anaknya sedang tersenyum. Kemudian masuklah kita ke insiden yang keempat. Di sini Jack mendatangi apartemen seorang wanita. Ya, bisa dibilang pacar gelapnya si Jack. Terlihat Jack datang dengan kaki yang pincang.
Entah dia patah kaki atau keselio, tapi di sini kalian harus tahu dia datang dengan kaki yang pincang. Di dalam apartemen itu, mereka ngobrol santai sambil makan dan minum minuman. Lalu tiba-tiba saja Jack mengatakan kalau dia adalah serial killer, alias pembunuh berantai yang sudah membunuh sebanyak 60 orang lebih. Sedikit info guys, di sini sosok Jack dijuluki Mr. Brilliant oleh pihak kepolisian, dikarenakan kepintarannya yang membuat polisi susah untuk menangkapnya. Awalnya si wanita menganggap perkataan Jack tadi cuma bercanda, tapi lama-kelamaan Jack makin bertingkah aneh, yang membuat wanita itu semakin ketakutan. Wanita itu pun keluar dan melapor ke polisi yang sedang parkir di dekat apartemennya. Tapi polisi itu malah mengabaikannya karena ia menganggap wanita itu sedang dalam pengaruh alkohol. Lalu Jack juga datang ke sana dan Jack mengaku kalau yang dikatakan wanita itu semuanya benar, bahwa dia adalah seorang serial killer. Tapi si polisi malah mengira mereka berdua sedang mabuk. Kemudian polisi itu pun pergi dari sana. Setelah itu Jack mulai ngelantur, seolah merasa bersalah dan meminta maaf pada wanita itu. Ketika mereka sudah kembali ke dalam apartemen, Jack terlihat seperti orang sakit. Wanita itu pun berinisiatif ingin menelpon temannya yang kerja di apotik untuk meminta obat. Tapi pas dia ingin menelpon si wanita, ia pun mendapati kalau kabel teleponnya sudah diputus oleh Jack. Dari sini mulai timbul kecurigaan kepada Jack dan perlahan wanita itu ingin keluar dari apartemennya. Tapi ternyata Jack sudah menyimpan kunci apartemen milik si wanita. Wanita itu juga baru sadar ternyata kaki Jack baik-baik saja dan dia bisa berjalan tanpa alat penopangnya. Di sini wanita itu pun bertanya apakah Jack sosok yang disebut dengan Mr. Brilliant selama ini, seorang serial killer yang menjadi buronan polisi. Lalu Jack mempersilahkan si wanita kalau dia ingin berteriak dan meminta tolong sepuasnya. Karena Jack tahu di negara tersebut tidak akan ada orang yang peduli. Dan pada akhirnya Jack pun membunuh wanita tersebut. What about this one? Kalau kalian sadar, kebanyakan korban Jack adalah wanita. Karena Jack merasa kebanyakan wanita itu adalah bodoh. Apalagi kalau perasaannya sudah dimasuki, mereka akan menjadi orang yang mudah diajak bekerja sama dan lebih kooperatif. Jack merasa derajatnya lebih tinggi dari seorang wanita dan dia ingin menyombongkan dirinya. Kemudian masuklah kita ke insiden kelima. Pada saat itu Jack menculik beberapa orang dan salah satu diantaranya adalah tentara. Lalu Jack terlihat memasukkan para calon korbannya ke ruang pendingin. Di dalam sudah siap senapan yang mengarah kepada kepala mereka, menggunakan satu peluru yang akan menembus kepala 5 orang itu. Dia melakukan hal itu karena terinspirasi dari Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jerman memiliki program eksekusi besar-besaran, tetapi mereka kekurangan persediaan amunisi. Jadi mereka bereksperimen dengan mengeksekusi beberapa orang menggunakan satu peluru. Dan sebagai penghormatan atas kejeniusan tersebut, Jack akan melakukan eksperimennya sendiri. Tapi sebelum Jack menembak, tentara yang dia culik tadi mengatakan kalau Jack salah menggunakan peluru. Harusnya Jack menggunakan peluru dengan kaliber yang lebih besar supaya bisa menembus targetnya. Hal itu dikatakan supaya bisa mengulur waktu. Tak pakai lama, Jack langsung mendatangi ke tempat temannya yang bernama SP untuk membeli peluru yang dia butuhkan. Tapi pas masuk ke dalam, SP langsung menodongkan pistolnya. Dikarenakan dia dan juga kepolisian sudah tahu semua perbuatan Jack. Tapi yang dia tahu dari kepolisian, Jack hanya melakukan perampokan, bukan pembunuhan berantai. Kemudian SP langsung menghubungi polisi karena dia sudah berhasil menangkap Jack. Seperti biasa, Jack yang pintar memainkan psikologi SP yang membuatnya percaya dengan perkataan Jack. Hingga akhirnya Jack berhasil membunuh SP dan berhasil mendapatkan peluru yang dia inginkan. Tidak lama kemudian, polisi yang ditelepon tadi datang ke tempat SP. Pas di dalam, polisi itu tidak tahu kalau Jack telah menggunakan baju milik SP dan ia pun menembak polisi tersebut. Dengan cepat Jack pun kembali ke ruang pendinginnya menggunakan polisi itu, dan yang menjadi kesalahan Jack di sini adalah dia lupa mematikan sirine mobilnya.
Di dalam ruangan pendingin, Jack mulai melakukan eksperimennya. Tapi karena jarak tembaknya yang terlalu dekat, membuat sasarannya tidak bisa fokus. Terpaksa, Jack harus berusaha membuka pintu yang selama ini tidak bisa dibuka olehnya. Dan akhirnya, dia pun berhasil membuka pintu tersebut. Sementara di luar, polisi lain sudah berdatangan akibat sirine mobil yang belum Jack matikan. Ketika Jack mulai ingin menembak, tiba-tiba saja ada orang yang memanggilnya dari arah belakang. Saat dia menghidupkan lampunya, ternyata sudah ada seorang pria yang duduk di ruangan tersebut. Di sini Jack yang bingung bertanya siapakah pria itu dan bagaimana dia bisa masuk ke ruang tersebut. Karena dari dulu Jack sendiri saja susah membuka pintu itu. Orang itu mengatakan dia adalah Forge, orang yang selama ini berbicara kepada Jack. Forge juga berkata kalau dia sudah bersama Jack selama ini. Hanya saja Jack yang tidak menyadarinya. Lalu di sini diperlihatkan setiap Jack melakukan pembunuhan. Memang benar, Forge juga berada di sana memperhatikan Jack. Tapi di sini dia tidak akan menghentikan perbuatan Jack. Tapi dia hanya ingin bertanya tentang satu hal mengenai impian Jack selama ini, yaitu membangun rumah. Jack berkata dia sudah berapa kali mencobanya menggunakan rancangan yang sudah dia buat. Tapi sepertinya bangunan itu gagal dan kembali dia robohkan. Kemudian Forge menyinggung tentang teori menarik yang Jack punya mengenai bahan bangunan yang mempunyai kehendaknya sendiri. Pada akhirnya Jack berhasil membangun rumah impiannya sendiri. Dan bahan yang dia gunakan adalah jasad manusia yang selama ini sudah dia bunuh. Kemudian Forge masuk ke rumah itu dan disusul oleh Jack. Di dalam, Jack melihat ada lubang yang menuju ke bawah. Jack masuk ke lubang itu mengikuti Forge. Mereka terus berjalan menuju ke tempat-tempat yang berbeda, hingga sampailah mereka ke sebuah goa yang terdapat jendela. Di luar jendela, Jack melihat beberapa orang yang sedang meladang rumput. Lalu tiba-tiba Jack meneteskan air mata. Dan dia teringat dengan masa kecilnya sebagai seorang anak petani. Dia juga mendapatkan flashback tentang masa kecilnya dan orang-orang yang sudah dia bunuh. Kemudian tibalah mereka di tempat yang sangat mengerikan. Dengan suara yang sangat berisik, di sana terlihat ada sebuah jembatan putus dengan larva merah yang menyala. Di bawah jembatan itu, Forge menjelaskan, beginilah kedalaman neraka yang paling dalam. Sedangkan surga ada di bagian atas. Forge juga berkata, jika Jack sudah selesai melihat-lihat di sini, mereka akan melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba saja Jack bertanya tentang tangga yang berada di seberang jembatan. Forge menjelaskan tangga itu mengarah keluar dari neraka dan menuju ke atas yaitu surga, di mana Jack akan melihat semua keindahan yang ada di atas sana. Karena Jack sangat penasaran dengan yang ada di seberang jembatan itu, dia pun bertanya apakah bisa menyeberang ke sana dengan memanjat tebing yang ada di pinggirnya. Dengan egonya, Jack mengambil kesempatan itu dan kemudian Forge pergi dari sana. Jack pun terus berusaha memanjat tebing itu agar bisa menyeberang, dan ketika dia berhasil sampai di pertengahan, Jack mulai merasa kesulitan. Dan akhirnya dia pun terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan film pun berakhir. Oke lah, segitu dulu dari cerita psikopat hari ini. Semoga kalian terhibur dan bisa memahami dari alur ceritanya.